Jadi kita mau lanjut, kita punya pelajaran. Kita mulainya di Kejadian 16 ayat 1. Baik. Kita lihat di Kejadian 16 ayat 1. Dikatakan di sini, Sarai, istrinya Abram, mandul dan nggak bisa melahirkan seorang anak. Tetapi dia ada seorang hamba, seorang Mesir yang namanya Hagar. Jangan lupa, Abraham ada anak angkat namanya Eliezer. Apa bedanya, Seth? Apa bedanya Eliezer dengan Hagar? Selain kelaminnya dan asal-usulnya. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Ingat di Kejadian 15. Coba kita buka Kejadian 15 apa? Dia bilang, Abraham bilang di ayat 3, lihat, engkau nggak memberikan kepada aku benih, tapi ada yang lahir di rumahku dan dialah pewarisku. Dia namanya Eliezer dari Damaskus. Apakah dia anaknya? Apa bedanya? Ada hamba orang Mesir namanya Hagar. Sama nggak, Wan? Modal? Sama kan? Dan apa yang Tuhan bilang mengenai Eliezer? Oh enggak. Karena benihnya keluar dari tubuh kamu. Dan kamu itu adalah apa? One flesh. Kamu dan istrimu. Karena kalau bukan one flesh namanya fornication. Jadi sekarang memang dari Abraham, tapi nggak ada Saranya. Jadi boleh dikatakan bahwa Abraham nggak ingat bahwa Eliezer ditolak. Dan sekarang mau coba melalui Hagar. Ini menunjukkan kita adalah manusia, betul? Bukan cuma manusia, berdosa lagi. Jadi kita lanjut. Lalu Sarai bilang kepada Abram, lihatlah, saya nggak bisa melahirkan. Ambillah Hagar, kita punya hambanya si Sarai. Ambillah Hagar dan ambillah dia sebagai pengganti saya. Dan kita bisa tolong Tuhan melalui Hagar. Melalui Hagar. Dan di ayat 2 dibilang apa? Abram mendengar suara Sarai. Abram mendengar suara Sarai. Okay. Nah, di Kejadian 15 ayat 4 coba baca. Bu Nari tolong baca Kejadian 15 ayat 4. Dan lihatlah firman Tuhan datang kepadanya berkata, ini tidak akan menjadi keturunanmu, tetapi dia pewaris. Tetapi dia yang akan datang keluar dari kamu punya perut. Tubuh ya, perut akan menjadi pewaris. Jadi pewaris itu keluar dari kamu, dan kalau bilang kamu, ini bicara dengan kamu satu dengan istri kan, one flesh. Artinya kamu dan istri kamu. Karena kalau cuma bicara dari Abraham, pusing amat siapa wanitanya, benar? Artinya apakah di zaman Abraham Tuhan tidak izinkan untuk kita berzina? Atau diizinkan? Tidak. Enggak kan? Enggak, ini buktinya. Jadi waktu dibilang ini, apakah Abraham
nampaknya sekarang dalam situasinya percaya istrinya dan lupa apa yang dibilang di ayat 4 tadi. Lupa atau apa, pokoknya dia nggak melakukan apa yang diinstruksikan dengan sangat spesifik kan. Lalu ayat 5 dia bawa, ini mundur ya kejadian 15. Dibawa keluar, lalu dia bilang dalam mimpinya lihat ke langit, lihat bintang-bintang. Kamu bisa nggak menghitung jumlah bintangnya? Lalu Tuhan bilang, sebanyak itulah keturunanmu. Keturunan yang keluar dari tubuh kamu dan Sarai. Keturunan yang keluar dari kamu dan Sarai. Nah, di 16:2 ini keturunan kamu yang keluar dari kamu dan Hagar. Beda nggak? Beda sekali. Sangat beda kan? Lalu kita kembali ke 15:6. Abraham percaya apa yang dibilang Tuhan. Nah, di 16:2 Abraham percaya Tuhan nggak? Abraham believe in the Lord. 16:2. Abraham hearken unto the voice of Sarai. Abraham percaya Tuhan. Abraham percaya Sarai. Bagaimana? Itu dia hal yang Beda. Beda. Beda ya, Nani? Beda. Apa bedanya dengan Petrus? Udah jalan di atas air, udah tenggelam, betul? Iya. Banget itu. Artinya, lihat ya, Abraham percaya Tuhan. Abraham percaya Tuhan, 15:6. 16:2. Abraham percaya Sarai. Jadi Abraham masih percaya. Masih dia percaya. Persoalannya sekarang Abraham percaya kepada orang yang nggak percaya. Gimana? Iya. Jadi nggak cukup untuk bilang percaya. Siapa yang kamu percaya? Kan? Karena kalau 16 kita bilang Abraham percaya, 15:6 Abraham percaya, oh mantap. Pertanyaannya dia percaya kepada siapa, itu yang menentukan. Iya. Kan? Artinya adalah satu kesalahan dong untuk mendengar suara istrinya. Betul, betul sekali. Karena istrinya dibandingkan dengan pencipta semesta alam kayaknya beda. Beda jauh. Beda jauh. Ya. Jadi gini ya, kadang-kadang manusia mau menolong Tuhan untuk memenuhi janji Tuhan. Tahu nggak? Iya. Ingat waktu Musa naik ke gunung untuk menerima 2 loaf batu? Pertama kali. Dan mereka bilang, mana Musa? Udah 40 hari. Belum turun-turun. Bisa saja dia nggak turun-turun nanti. Dan kalau dia nggak turun, siapa yang mau tuntun kita? Nanti. Padahal Tuhan sedang bawa mereka ke tanah perjanjian. Dan Abraham sedang dijanjikan tanah perjanjian. Dan karena Musa nggak turun, dan karena Sarai masih mandul, kayaknya kita perlu tolong Tuhan ini. Jadi kalau Tuhan sudah janji, udah pasti akan terjadi. Here is the patience of the saints. Karena yang buat janjinya, Tuhan waktu dia bilang, lihat ke langit,
bisa hitung jumlah bintang? Sebanyak itulah turunan kamu. Sekarang saya tanya, Abraham bisa nggak bikin sebanyak itu? Kalau satu pun nggak bisa. Nggak bisa. Artinya yang bikin bisa siapa? Tuhan. Artinya kalau hanya Tuhan yang bisa, kenapa dan kita mau tolong Tuhan kalau kita nggak bisa? Jadi apa pelajarannya di sini? Pelajarannya di sini ialah kita nggak bisa tolong Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi janjinya. Dan bagian saya apa? Tunggu sampai Tuhan memenuhi janjinya. Dan bisa saja janjinya dipenuhi setelah saya bangkit. Sementara masih hidup, belum menerimanya. Apakah kematian bukti Tuhan lalai? Bukan. Tanya sama Abraham jawabannya.